besar yang dilimpahkan oleh Allah kepada manusia. Ada yang berupa nikmat lahir atau lahiriah, itu berupa nikmat kesehatan dan kesempatan. Sehat jasmani dan rohani merupakan nikmat yang sangat besar yang diberikan Allah dalam kehidupan kita. Coba kalau kita sedikit menoleh Bapak Saudara sekalian kepada orang-orang yang sedang terbaring sakit dan betapa susahnya mereka seperti itu. Dan manusia itu sering tatkala diberi nikmat sehat dia lupa dengan nikmat itu. Tapi baru datang sakit baru sadar betapa besarnya manfaat dan kesehatan itu. Yang kedua juga sangat luar biasa nikmat Allah adalah kesehatan rohani kita. Manusia itu walaupun jismaninya sehat, badannya sehat, tapi kalau rohaninya tidak sehat, ini luar biasa juga menyakitkan. Dan orang-orang yang di rumah sakit jiwa seperti itu, apa yang ada di jalan yang tidak diberikan kesehatan rohani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Islam itu walaupun seperti sebuah goyon, Bapak saudara-saudara sekalian, ada istilah bahasa sehat dan afiat. Sehat itu biasanya ditujukan kepada jismani kita, badan kita. Jadi kalau afiat itu rohani kita. Kalau mungkin dibahasakan bahasa kasar itu badan sehat, jismani sehat, itu sehat. Tapi kalau tidak punya uang itu tidak afiat namanya. Tidak harus dua-duanya, badannya sehat, uangnya ada. Kalau rohaninya bisa damai seperti itu yang orang besar kesehatan terakhir. Di dalam lahir batiniah kita juga ada nikmat Allah yang sangat besar, sangat agung, yang disebut dengan nikmat Islam dan nikmat iman. Nah, nikmat Islam dan nikmat iman ini tidak semua orang diberikan oleh Allah, kecuali orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalam Islam itu siapapun manusia, kalau dia tidak beriman, maka nanti setelah mati dia akan masuk dalam siksa kekal selama-lamanya. Tapi siapapun manusia yang beriman, walaupun imannya kecil, kalau istilah lampu itu wattnya kecil, kalau seandainya masuk neraka itu nanti akhirnya akan keluar juga. Ini keuntungan kita yang beriman. Meskipun tidak seorang pun yang kepingin masuk neraka. Tidak. Jangankan neraka di akhirat yang begitu panas, begitu dahsyat. Di dunia ini kita kepanasan pun ini dijemur misalnya, waktu apel dijemur sampai 4 jam kita terik matahari lalu bisa yang pingsan seperti itu baru yang sangat kecil dari sisa neraka. Tapi syukurlah kepada Allah kita diberikan oleh orang yang beriman. Tinggal bagaimana kita memelihara iman itu. Nah, sebab iman itu di dalam diri manusia itu berfluktuasi. Terkadang dia meningkat, naik, voltasinya. Terkadang dia menurun sangat rendah sampai titik nadir. Nah, kalau seseorang pada ketika dia diambil oleh Allah atau sakaratul maut atau meninggal dunia, sedangkan posisi imannya pada titik yang paling rendah, bisa-bisa menyebabkan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ini bisa masuk neraka duluan, baru setelah disiksa bisa-bisa dikeluarkan daripada neraka. Tapi kalau posisi imannya lagi tinggi, pokoknya berapa misalnya, lagi tinggi-tingginya, dia meninggal dunia, posisinya dalam keadaan husnul khatimah, dia langsung disambut oleh Allah, oleh malaikat, oleh bidadarinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan iman itu di samping bisa turun dan naik, juga pada suatu waktu bisa hilang dalam diri manusia. Ini yang sangat perlu kita jaga. Kalau masih rendah, imannya ada, itu masih mending. Saya begini bersyukur Bapak sudah sekalian kawan-kawan dari anggota Polri, terus sering nanya, Pak, Bapak melihat enggak bagaimana Pak Nabi Muhammad sekarang macam-macam pekerjaannya. Ada yang kayak gini, ada kayak gitu, macam-macam lah kerajaan. Ada yang nakal,
bilang begini, Nabi Muhammad itu dia lebih sayang, lebih kasih kepada umatnya ketimbang bapak terhadap anaknya sendiri. Ini rahmat Allah yang harus kita ingat. Kita kalau punya anak, yang satu pintar, yang satu bandel, yang satunya pengatan bandelnya, yang satunya, tapi yang namanya anak kita tetap kita sayangi kan? Ya. Tetap kita sayangi. Begitulah Rasulullah SAW. Apalagi Allah. Walaupun umat ini bandel seperti apa aja gitu, tapi umat itu kata Rasulullah. Tapi tentunya mungkin yang bandel itu ada teguran lah mungkin. Anggotanya kalau bandel mungkin dijewer telinganya, ini diberi sanksi apa seperti itu. Nah tapi tidak serta merta langsung dikeluarkan dari polisi, tidak serta merta dikeluarkan dari umat. Nabi Muhammad tidak begitu. Begitulah rahmatnya Allah dan sayangnya Rasulullah. Coba yang paling penting sekali lagi, jagalah iman kita yang sudah ada, jangan sampai iman itu hilang. Dalam hadis kita Nabi Muhammad SAW ada 4 macam perilaku atau pekerjaan yang mengancam, yang bisa menghilangkan iman kita pada itu ketika kita mengerjakannya. Ini mudah-mudahan jadi peringatan bagi kita. Tentunya kita tidak mau kan iman kita itu hilang. Sebab baik sekalian, manusia itu terkadang berpikir seperti ini. Tidak kesengsaraan, oh ini Tuhan bagaimana Tuhan itu, saya tidak perlu iman, Tuhan tidak menolong saya, itu sering seperti itu. Tapi suatu waktu akhirnya nanti dia kembali merasakan perlunya iman dan perlunya punya Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit cerita menyimpang ya, mungkin cerita ini agak lucu tapi ini pernah kejadian. Ada orang yang sangat kaya, luar biasa kayanya itu, dia sombong lagi. Itu kan orang kaya kayak gitu. Kalau orang kaya itu jarang yang tahu itu, meskipun ada yang rendah hati. Ketika dia sombong, betul istrinya melahirkan seorang anak. Anak itu kebetulan Bapak Ibu sekalian, jarinya itu lebih daripada 5, 6. Yang sebelah kanan yang 6, yang kirinya 6. Orang kampung ngomong kayak gitu. Waduh, dia kaya jadi anaknya 6, beda dengan orang lain. Dia tipu semua kesombongannya gitu. Sombongnya pakai semangat gitu. Ini gampang aja bagi kami gini. Kami operasi nanti kalau nggak bisa di Indonesia itu pergi ke Jerman. Kalau semua buangi jadi satu bila itu baru ke Jerman dipotong saja pun bisa. Tapi dengan sombong itu seperti itu. Pergi dia ke luar negeri ke Jerman, dia potong. Pulang ke kampung, kok pamer dia, oh anak saya sudah sempurna gitu. Dia ngomong karena saya punya uang, saya kaya, mampu seperti itu. Sudah, Allah Ta'ala ini kan enjoy aja Tuhan, itu banyak gitu. Dalam lama 3 tahun kemudian lahir lagi anaknya, kebetulan anaknya jadinya kurang dari 5. Yang sebelah 4, yang sebelah 4. Apa kata orang kampung? Tuh tahu diri, tambahin jadinya nanti keluar negeri, mana saya nambahin dari gak bisa lagi, akhirnya dia sadar bahwasanya Allah tidak bisa dilawan. Iman itu perlu seperti itu. Jadi kita hati-hati, terkadang kita coy sama Tuhan, ngapain urusan dengan agama seperti itu. Tapi suatu masa ingat, kita akan kembali kepada Tuhan kita yang tidak bisa berbuat apapun kecuali pertolongan dari Allah. Jadi kita kembali ke masalah kita, ada 3 macam yang bisa menghilangkan iman. Dalam hadis dari Imam Abu Dawud, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Yang pertama kata Rasulullah, pada ketika seseorang yang beriman sedang melakukan perbuatan zina, ini sudah dilakukannya, sudah masuk gitu. Tapi kalau baru kepingin lihat-lihat, jalan-jalan, main arah kafe di belakang sana, ada orang sudah pulang, ya, liurnya sudah ditingkat, belum itu. Tapi kalau dia sudah lakukan, tidak berzina, orang yang berzina pada ketika dia berzina, waktu itu imannya dicabut kata Rasulullah SAW. Jadi kalau waktu zina itu dia langsung mati, itu matinya tidak dalam keadaan mati orang yang berzina. Kalau masuk neraka bisa kekal neraka. Makanya dulu saya masih ingat, mungkin kawan-kawan dari polisi pun masih ingat, waktu di Banjarmasin itu kan masih ada lokalisasi yang bergaul dulu. Itu ada ingat gitu, kalau yang muda-muda itu ada kejadian Mas. Ada seorang laki-laki yang sudah berumur kurang lebih 53 tahun,
Kalau dekat tempat itu dia langsung pingsan mati di situ, mati di tempat. Di preservernya banyak ada rupiah haji di dalam kantong itu yang putih. Rupanya dia masih punya iman ketika mau masuk. Tapi kalau masih pakai PC masuk ke sini, aduh innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kan rupiah putih masuk ke situ. Dia tapi dia mati. Ini kan kasihan nih. Ini mati semuanya ini. Yang dibawa mati semuanya mati. Benar-benar seperti itu. Jadi jauhilah itu. Terkadang kita berpikir seperti ini. Ya, saya kan gak punya istri, Pak Ustaz. Mending jajan di mana-mana aja. Ya seperti itu. Karena Nabi Cakra sudah punya istri itu bahkan 2 lagi istrinya. Karena Nabi pernah memberikan satu nasihat. Tatkala engkau melihat lawan jenis kamu, kemudian kalau orang banjir bilang tuh, beliau sudah kepingin banget melihat tuh, lebih baik datangi istri kamu. Karena yang dia punya, istrimu pun juga punya di rumah. Kau pikir seperti ini, kalau sudah istri kan itu sudah biasalah seperti itu, barangnya dijual. Apalagi yang sudah bilang masa nilai itu bahkan sakit barangnya sudah ya. Sakit barangnya. Banyak ibu-ibu tuh bisa-bisa lah seperti itu. Ini kalau baru kawin, masya Allah kan kayak bedak, istri luar biasa. Dalam kamar itu harum. Tapi kalau sudah punya anak satu yang baru bukan minyak harum, minyak wangi lagi, yang bau pincing gitu. Nah, bedaknya itu ada lagi bedak yang halus, malah kukurnya baris yang bau itu kebanyakannya minyak kayu putih lagi dalam kelambu itu. Kadang-kadang minyak lama, minyak lanjut gitu. Kadang-kadang suamimu nyium aja wahin gitu. Itu kemana-mana. Nah, itu hati-hati. Jadi laki-lakinya harus jaga diri. Kalau orang berzina itu imannya hilang. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, orang yang berzina itu apalagi sering melakukannya, rezekinya dijamin seret kata Rasulullah. Rezekinya sangat dijamin oleh Rasulullah, bukan dijamin baik. Bahkan di muka nanti akan dicabut nur iman, aura iman yang akan dicabut. Itu kalau cerita aura itu, kalau ulama-ulama yang kasyaf, Bapak Ibu sekalian dia tahu. Nah, kalau ulama kasyaf itu orang-orang yang khawas itu dia orang yang pakai wudhu atau enggak pun dia lihat orang ini ada aura wudhunya, orang ini. Apalagi yang tidak pernah seumur-umur pakai wudhu kan. Sholatnya cuma setahun itu 2 kali. Idul Adha sampai Idul Fitri gitu. Setahun betul gitu. Ramadan puasa enggak, tapi kalau sudah hari raya mau paginya pakai jas gitu. Sepeda di bahu gitu, langsung panggung, kayak puasa tunai udah dia pernah. Tiba-tiba orang itu penampilannya kan. Saat itu jauh itu, sudah-sudah. Jauh zina. Yang kedua, wala yasrabul khamra inna yasrabu wa huwa mu'min. Tatkala orang menenggak minuman keras, pada ketika dia menenggak, dia tidak lagi orang beriman, kata Rasulullah. Dia pada ketika sedang menenggak itu mabuk tidak mabuk, sempoyongan tidak sempoyongan. Saya pernah cerita sedikit Pak Amoris. Dulu saya pernah keluar saya sering bolak-balik rumah sakit. Sekarang kita punya rumah sakit ini kan banyak keluarga kita yang masuk. Saya kebetulan jam 10 malam baru keluar. Saya lihat tuang jaga parkir sekarang nggak ada lagi. Dia mabuk menjaga parkir itu. Ditanya ada botol ya, saya langsung masuk ke kantor banyak, ada sadar sedikit. Dia bilang, Pak Ustaz, anak bolehkah biar? Ambil aja sebelum motor biar pada pembayaran gitu ya. Jualan untung mabuk, jangan ada mabuk bayar 2.000. Itu kejadian muncul itu. Sekarang dia sudah lagi pulangnya mana itu sudah itu mabuk. Itu kan ada nawari Pak Ustaz. Maukah Pak Ustaz? Bahkan sekarang itu yang di terminal Pak. Sekarang alhamdulillah waktu Polri sudah ada tuh yang mabuk kan sudah jarang. Bahkan saya bisa waktu kita kompak loh kata dia. Kalau pada kompak bisa sari-sari. Jadi jauh itu miras, apapun sejenisnya, lagi satu. Kan itu. Jadi saya sangat mengharapkan anggota sejauh bilang ini sebab kita walau bagaimanapun Pak mencari kepercayaan masyarakat sangat susah. Kalau kita pilihan orang seperti itu atau polisi ini saya kira martabat harga diri dari jauh dari ulama. Tuan guru itu sedikit aja salah jadi masalah besar. Oh, jadi ngomongnya kayak gitu, jadi dia menggurui gimana ya? Polisi sama seperti itu. Yakin seperti itu. Itu orang ini kita ini kan orang-orang yang dalam tanda tertib itu dipandang oleh masyarakat kita. Kalau posisi kita kan beda. Kalau sudah berlaku, saya guru lah seperti itu.
tapi mereka masuk ke pemandangan. Jadi jauhi kamar, apapun jenisnya, apapun namanya. Ketika ingin mendengar masyarakat kita itu yang sukanya seperti. Jadi pada ketika kamar sedang ditenggak, itu iman dicari. Yang ketiga yang terakhir adalah wala yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Tatkala seorang sedang melakukan pencurian, dia mencuri, dia berarti itu iman dicari. Wa taubatu ma'rudatun ba'du, sedangkan taubat bisa diberikan Allah tapi setelah itu. Tapi ketika dia menenggak minuman keras, dia berzina, dia mencuri, waktu itu imannya hilang. Kalau dia mati dalam tidak beriman, meskipun dia masih muslim. So kita bisa bedakan Pak, yang mana muslim, yang mana beriman itu beda. Seringnya kita menemui orang yang mati bunuh diri, itu jadi kontra atau bisa. Saya paling sering ditanya, itu kalau ada yang mati bunuh diri itu gimana itu? Atau masih bisa disolatkan, dikuburkan? Ya masih wajib itu disolatkan, dikuburkan. Sama dengan orang-orang yang lain. Dia walaupun dikatakan tidak beriman, tapi dia masih muslim. Orang muslim, orang Islam wajib diperlakukan sebagaimana orang muslim yang lain. Sedang urusannya sama Allah, dia nggak tahu. Siapa tahu bunuh dirinya kita ketika tidak sadar atau apa? Dia nggak tahu. Masih pernah ketemu di depan itu di antara para ustaz ini. Yang satu bilang, ini pada ketika ada yang mati bunuh diri mau aja, mau mandi itu. Apa kata dia mau mandi? Aku dipaksa mandi, tapi dipaksa. Tentang aku hanya mengunjung amplop kalau aku sejuta, mana aku mandi. Sehingga agama itu boleh. Kalau orang yang mati bunuh diri, caranya apapun atau dibunuh, dia masih harus dilakukan sebagaimana orang muslim lainnya, dimandikan, dikapan, disolatkan, dikuburkan dengan kubur yang lain. Nah, sedangkan urusan iman itu urusan Allah. Nanti Allah yang akan mengatur itu. Oh ini imannya apa ada apa enggak? Itu urusan Allah. Sama tadi pada ketika dia maaf kan bukan ada kejadian di sini kan kecil lama itu dia sedang sempoyongan di tengah jalan, paling itu tabraknya mobil temu mati kan dulu itu. Ada orangnya tabu kan orang dia nggak ada yang tahu. Wah itu kalau malaikat nyabut kan tapi tabu dia apa? Tabu itu relatif aja, kebetulan dia tabu ya. Kalau bahasa itu kalau memang orang akan mati dia apa saja itu nggak akan mati. Tapi kalau dia bahkan saya begini Pak, ada orang gitu dia punya penyakit, dia bilang, saya bilang sama dia itu operasi gitu, kemana Pak itu? Tapi tiba-tiba operasi aku kalau pilih nyawa aku di situ, jadi dia belum pada dia penyakit ini jadi pada mau operasi daripada terima lama-lama, tapi ini kalau duit juga ujung kalau udah mati itu gampang aja. Jangankan kalau mobil yang operasi, karena bahan jiwa ini memang akhirnya mati. Kalau ini loh, nanti kabarnya itu sama. Bahkan ada cerita orang yang ditakdirkan oleh Allah mati dalam keadaan tenggelam kelelap di sungai. Oh dia ketemu sama paranormal nih, gimana nasib saya? Karena dia kalau ini mati kelelap nih, mati lamas nih. Sudah dia naik ke atas gunung, dia di atas gunung kan nggak mungkin di gunung itu. Banjir. Akhirnya dia melahirkan anak 1-2 orang. Ini kan goyul aja. Pada ketika malam anaknya bangun tidur ngencing dia. Langsung kencing masuk ke lubang hidung bapaknya gitu. Mati bapaknya itu mati lama. Masalah mati bapaknya kadang-kadang dia hadisnya ada dari 2 kan. Kadang dia mati lama. Jadi buat taubat semua itu setelah taubat itu tetap akan diterima oleh Allah, tapi setelah tapi taubat itu syaratnya baru diterima oleh Allah apabila memang orang itu betul-betul tidak akan melakukan taubat. Tapi kalau masih aja nanti kalau ada kesempatan lagi nih, itu belum diterima oleh Allah. Ini pada ketika belum diterima hati-hati. Bahkan dosa besar itu kawan-kawan sekalian bisa mendekatkan diri kepada Allah, tapi dengan syarat dosa itu dibawa kepada Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Tuhan, ya Tuhan. Dosa besar itu dosa yang terakhir, tidak akan bukan lagi dia kepada Allah. Ini akan mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau dosa yang diulang-ulang sekali kerjakan, kalau nggak seorang kita kampungan, panas tadi ayam lah, tadi ayam itu kalau keluar itu sampai dia panas gitu, itu sudah dingin kayak dalam kulkas gitu, nah dingin kerjakan lagi ini. Allah Taala pun tahu nih
ini kalau diterima mengalami juga ini kok SKI pulang deh nanti biarkan aja dulu kan. Nah, jadi tolong kepada kita semua jauhi yang tiga macam itu, hindari. Cari yang nanya, Pak saya tidak punya istri, gimana untuk menjaga itu? Nabi akan memberikan tips seperti itu. Fa'alaikum bisyam, puasa lah. Lakukan puasa. Puasa itu orang yang syahwatnya tinggi misalnya, paling tidak seminggu 2 kali bisa dipuasa. Senin atau Kamis. Insya Allah itu akan menjadikan jalan terbuka bagi kita untuk terhindar dari itu. Fa'alaikum bisyam, fa'inna lahu wiyah. Puasalah engkau, maka engkau akan lepas dari itu. Ya kamu dulu puasa itu malah ibadahnya Allah memang susah, tapi yang jelas dari itu maka kita akan selamat iman kita akan dipandang seperti itu baik teman-teman. Jadi saya bisa sampaikan kepada sekalian kawan-kawan Polri, kalau ada kata-kata yang kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.